Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Nandar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Lemah Putih 2, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di ruang Kepala Sekolah, yaitu Kepala SDN Lemah Putih 2, Kecamatan Lemah Sugih, bersama Ibu Kepala, Ibu Eni Haryani, SPD. Di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mohon maaf nih, Bu. Hari ini mengganggu waktunya Ibu sebentar untuk sesi wawancara, di mana saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang salah satunya untuk memenuhi tugas saya untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama ya Ibu, terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang biasa ini kita sebagai pendidik atau kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita, yang kemudian kita harus memutuskan dan mengambil keputusan yang tepat terkait dengan dilema etika. Dan ada beberapa pertanyaan terkait tugas wawancara saya, Ibu. Ya, boleh. Kalau bisa, insya Allah dijawab. Kalau tidak ya, nanti kita selesaikan bersama lah. Sama-sama, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Bu? Kalau sekadar mengidentifikasi, begini kali ya. Kalau identifikasi kan bisa saja datang dari laporan orang tua, dari temuan-temuan siswa, atau mungkin dari laporan lingkungan masyarakat ya. Untuk mengidentifikasinya ya bisa dari itu juga bisa. Oh, seperti ya, Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ya di SD ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena kan di situ kita kadang-kadang sulit ya, Bu, untuk mengambil keputusan karena misalkan ada dua option A sama-sama mengandung kebajikan atau baik, kasus yang ke B yang sama, gimana itu, Ibu? Begini barangkali Pak Ade, ya, untuk mengambilan keputusan yang semacam itu, pada awalnya tentu semua pihak itu akan merasa benar. A merasa benar, B merasa benar sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Tetapi pada dasarnya tidak harus kita ikut untuk kedua sisi itu, gitu. Cuman saya sebagai pemangku kebijakan di sini barangkali ya tetap harus mendiskusikannya itu untuk ya diskusi dengan warga yang lain. Kemudian memikirkan tujuan yang ingin kita capai, terus saya juga harus membandingkan antara pemikiran A dan pemikiran B. Ya pokoknya plus minusnya kita bandingkan, kemudian kita ambil dari mana sisi yang lebih baik gitu. Sebab ya perlu saya berpikir di situ ada tanggung jawab saya untuk mengambil keputusan tersebut. Sangat sulit juga ya, Bu, ya. Mengambil sebuah keputusan karena sama-sama baik ya. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk supaya pilihan kita itu atau keputusan kita itu tepat? Kalau seandainya kasus atau itu terjadi di sekolah tempat kita bekerja, ya harus berarti saya mengambil langkah-langkah tersebut. Di antaranya pertama tadi harus tadi kasus, ya kita pelajari dulu kasusnya, ya tidak bisa langsung ini iya tentu tidak bisa seperti itu.
kemudian dikelola pemecahannya seperti apa, terus baru setelah itu ya bisa saya ambil keputusan. Jadi hasilnya akan Lebih maksimal. insya Allah ya. lebih baik lah. Lebih baik ya. Nah, jadi emang dalam memilih itu, aduh sangat ini ya, Bu, ya. Lumayan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang dirasa efektif menurut saya, saya pertama, saya sebagai kepala sekolah harus beranggapan bahwa semua warga, semua tenaga pendidik di sini itu memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dulu itu. Jadi intinya berpikir positif saja. Ya. Kemudian bisa kita mengacu kepada hal karena kita berpikir positif itu. Nah, kemudian ada kalau ada perbedaan di antara pemikiran, tetap kita akan bermuara kepada keinginan bersama, sehingga masalah bisa diputuskan. Dan saya juga mengambil keputusannya tepat. Barangkali seperti itu. Ya, jadi melibatkan banyak orang ya gitu ya, Bu, ya. Melibatkan sebuah stakeholder yang ada di sini ya, nggak hanya menurut kita aja, tapi kita sambil melihat dari sisi mana sisi mana. Tidak hanya menurut kita, tapi baik juga menurut semua orang. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan, kan setiap ambil keputusan itu pasti ada, kalau yang ini baik dan ini baik bagaimana. Nah itu pasti ada tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Pasti ada yang wah atau gimana tantangannya gitu. Itu sih kalau tantangan ada aja lah Pak, ada ya. Kalau dalam setiap hal, tetapi itu sih tergantung kita memandangnya, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, tapi jika masalah itu muncul, nah, saya mengambil keputusannya mengambil keputusan itu memang sulit. Kesulitan tersebut itu sebabnya sih pasti banyak hal ya. Nah, pertama karena perbedaan pandangan orang, setiap kepala kan rambut boleh sama hitam, isinya kan berbeda-beda ya. Kemudian ada juga regulasi atau peraturan yang ada itu kan bisa berpengaruh juga. Nah, ada kalanya menjadi kendala sih dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu kendala-kendalanya atau merupakan tantangannya ya. Iya. Terus selama ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung bisa, kalau misalkan ada suatu masalah, Ibu bisa menyelesaikannya saat itu juga, atau misalkan masalahnya di kelas itu langsung diselesaikan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan karena mungkin masalahnya ini terlalu rumit yang harus mempunyai permasalahan yang lebih berpikir lebih dalam lagi, dijadwal atau ini nggak bisa diselesaikan sekarang. Apakah seperti apa gitu bentuknya, prosedurnya gitu ya? Begini Pak, yang namanya jadwal itu biasanya kan kita membuat jadwal itu ketika ada sesuatu yang kita programkan, baru kita punya jadwal. Tetapi kalau misalkan kasusnya karena dilema etika kan tidak ada jadwalnya toh, datang tidak tahu waktu ya. Gitu. Jadi
Ya, saya sebagai pemangku di sini, kewenangan di sini ya, kalau ada masalah ya harus cepat-cepat saya Diselesaikan, ya, selesaikan. Tetapi dengan cara penyelesaiannya ya, kalau misalkan harus ada waktu, limit waktu dalam memikirkan, sebab tidak apa menjelaskan masalah itu tidak dengan kepala yang panas, harus dingin dulu, harus berpikir dulu. Kalau tadi dibahas dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan, jadi perlu dikaji ulang, ya. Gitu. Jadi tidak serta merta ada masalah di sana diselesaikan langsung di situ, bisa-bisa acak-acakan. Jadi tergantung permasalahannya, Iya, ya. jadi- Seberapa rumit masalahnya, kalau bisa diselesaikan di saat itu mungkin bisa. Bisa. Tapi kalau masalah yang terlalu rumit, ya perlu pemikiran yang matang, ya, dari sudut pandang yang berbeda mungkin, ya gitu, Ibu. Fleksibel saja. Fleksibel, ya. Yang intinya Ibu harus menyelesaikan sebuah masalah secepat mungkin. Iya. Tidak harus Tidak ditunda-tunda. tidak ada jadwal. Nih, kalau masalah ini diselesaikannya tahun depan atau minggu depan. Enggak, ya, Bu. Ya, terus ini ada beberapa pertanyaan lagi. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Misalkan dalam menyelesaikan kasus, apakah itu diselesaikan sendiri atau apa namanya? Adakah pihak-pihak atau faktor-faktor lain yang dapat membantu penyelesaian Ibu? Pihak yang terkait. Ya, terkait. Faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan, simpel sih menurut saya. Cukup pendekatan saya sebagai kepala sekolah dengan staf, karena jika kedekatannya sudah oke, gitu ya, dengan tenaga pengajar, ya insya Allah lah jalinan komunikasi dan dalam menyelesaikan, dengan komunikasi menyelesaikan masalah juga akan selesai. Iya, karena mungkin pendekatan Ibu di sekolah ini bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, juga bisa sebagai dengan pendekatan keluarga. Iya. Itu ya, supaya jadi kalau ada masalah gampang terselesaikannya. Jadi tidak ada yang masalah yang tidak dapat diselesaikan gitu ya, Bu. Bisa dengan ya kita pendekatan dengan pihak komite, dengan orang tua, ya seperti itulah. Pokoknya kita jalin aja lah kedekatan dengan siapapun, sebenarnya kan nggak ada salahnya. Iya, betul, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi supaya kita mempermudah permasalahan yang kita hadapi, ya, Bu. Iya. Kalau bisa diselesaikan dengan guru, ya kedekatannya mungkin dengan guru. Kalau dengan siswa, mungkin melibatkan siswa ataupun dengan masyarakat, orang tua, ya, Bu, ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, ya, Bu. Tadi kan dari bagaimana menangani masalah kasus yang terkait, khususnya terkait dengan dilema etika tersebut. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil sebuah keputusan terkait tentang dilema etika tersebut? Untuk dalam mengambil keputusan, yang pertama tidak gegabah. Kemudian yang perlu diciptakan setiap dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berdiri, ya komunikasi. Ya. Terus ya dengan komunikasi insya Allah kebersamaan juga. Jadi sebab saya berprinsip, ya, segala sesuatu dengan kedekatan, dengan kebersamaan dan komunikasi, insya Allah segala sesuatu akan beres. Ya. Jadi ya bisa diselesaikan. Banyak sekali ya pengalaman-pengalaman Ibu untuk dalam pengambilan keputusan ini. Bisa diselesaikan, tidak harus gegabah, harus dipikirkan dengan matang, mungkin, ya, Bu. Terus harus dikomunikasikan supaya kita dalam mengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan yang
saya ajukan kepada Ibu. Terima kasih Ibu, saya mendapatkan banyak sekali penguatan dan juga pengalaman dari yang sudah Ibu lakukan. Insya Allah untuk di lain waktu kita sambung kembali. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang, Pak. Perkenalkan, saya Ade Nandar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lemah Putih 2.